Nah, terus ada aturan walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi Nabi itu punya jam keluar ke masjid, terus beliau biasanya duduk-duduk di teras masjid di sufa. Kemudian beliau tanya, ara'aitum kadza wa kadza. Terus sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah saya punya masalah ini, saya punya iskal fikih ini. Nah, sing sugih-sugih takoke keren, paling keren ya takokne wong sugih. Kulo nu tiyang sugih Nabi dhuwit kula kathah, sing perlu tak kei isin. Nah, ono sahabat, ono wong kudus ngono ya keren. Lha disebut yasalunaka madza yunfikun. Nah, wong saiki gak takok kiai carane sugih, ngono kon barokah. Wong kiai dhewe ra sugih takoki carane sugih, malah ngenes to kiai ini. Lu kiai ini dhewe ra sugih mbok takoki carane. Malah ngenes to kiai ini. Tapi dhisik sahabat ku nak dhuwit akeh takok. Yasalunaka madza yunfikun. Kulo dhuwit kula kathah, kula kekno sinten? Terus kulma anfaqtum min khairin falil walidun. Nabi itu orang yang sangat jujur. Nak duit meluweh yo prioritasnya wong tuamu, kerabatmu. Cara kowe dadi kiai ning gurumu. Oh, dasar kiai amatir. Nafsune tok yang dipikir. Nabi kayak apa Rasulullah itu luar biasa. Yasalunaka madza yunfiqun. Kulma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin seterusnya. Jajal misalnya gue jadi kiai, santrimu loyal, kalau didik sak miliar, yang perlu kalau suka ini pertama sinten, kira-kira jawab ambil. Jawab. Nah, Nabi gak. Nabi itu orang yang luar biasa, gak pernah ada nafsu di dirinya. Ada seorang pemuda gagah, pemberani. Saya ini pemuda gagah, pemberani ya Rasulullah. Saya ingin jihad dari anak jenengan. Jawabnya Nabi apa? Ahayyun walidaka, wong tuamu ijek urip. Tasih Nabi fafihi ma fajadius minangka derekno aku keng rumat wong tua. Sehingga akhirnya fikih dikarang itu wa yusannu al istidzan lil walidain ketika seorang pemuda mau jihad. Ada aturannya. Wong derekno Nabi mesti bener wae pamit wong tua. Apa meneh berjuang derekno kowe kan gak jelas jluntrungane. Lah yo derekno Nabi sing mesti bener wae istidzan pamit. Pemenang daerah berjuang gue. Berjuang yo demo gue kegiatan, itu berjuangmu terus. Iku daerah gue wajib tah haram apa sunat? Jawab apa? Gak jelas. Apa kayak apa Rasulullah itu? Ya jadi kalau suwon sangat pokoknya ngaji teng kula nggih niki sesuai aturane napa teng riwayat ibda binafsik summa biman ta'ul. Terus kita sendiri apa inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sekali wani ngaji kudu alqasam'a fokus wa huwa syahid bersaksi. Wan bersaksi itu ya fokus lah cara bahasa terjemahan bebasnya napa? Fokus. Mun kula terangno malih. Jadi kalau ada awail semuanya mengklaim itu awal, itu tahmilannya adalah makhsusah dalam hal-hal yang spesifik. Kayak misalnya semua ulama kamu tanya tadi siapa Rasul pertama, mesti spontannya itu pikirannya Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh adalah Rasul yang sudah memenuhi semua standar Rasul. Maksudnya mau dakwah, ono sing gedhe, ono sing seneng, ono sing ra percaya, ono sing bully, macam-macam lah. Terus metode wis dijajal bolak-balik. Iku syaratnya Rasul pancen ya kudu metode itu dijajal bolak. Dikandani lonton ra ngandel, banter gak ngandel, rino ra ngandel bengi. Makanya inni ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sampai termasuk summa inni ta'autuhum jihara, summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi Nabi Nuh itu beberapa metode dijajal. Ngaji umum ya tahu, ngaji bisik-bisik ya tahu, ngaji rino diprotes. Wae wong kerja kok ngaji Nabi Nuh, ngajine bengi. Bareng ngaji bengi, wae ngantuk kok ngaji. Keliru terus kira-kira. Nabi Nuh dijajal kabeh lailau daro. A'lantu lahum ya tahu, wa asratu lahum ya tahu. Lha iku wis memenuhi Rasul. Jadi makanya keliru kalau orang hanya mensejarahkan Nabi Nuh itu tukang masukno kaume. Dikandani ra ngandel dipasutno niku mboten. Nabi Nuh akhirnya masukno iku bar 950 tahun dakwah. Wah, mereka mau semua metode dijajal. Wow, okay. Apa? Ini ta'autu qaumi lailau wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Satu saja termasuk summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah iklan ya tahu terbuka israr.
Jadi kayak oleh mutung sausé jajal sekian metode. Yo, jadi Lailan diprotes wae turu, Naharon diprotes wae wong kerja, bisik-bisik lho, ilmumu wani dipertanggungjawabno ning publik ta ora, ngaji kok bisik-bisik, wah berarti ilmumu iki bohong. Buktine ra wani diuji ning publik. Bareng ngaji ning publik depan umum iku golek sangu apa ngaji kan ya resiko. Lah iku disuudoni ngono iku keren. Iku sudah memenuhi syarat jadi kiai. Ono sing husnudzon, ono sing suudzon, ono sing husnudzon tapi ra jelas, macam-macam lah. Wah itu sudah resiko itu. Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok buatan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda ini apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya Nuh. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa? Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dijak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritanin Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwah, kecuali ada gimananya gitu sama saya. Illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit. Dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali ini. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan mbek sapa? Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem dan itu Zaid bin Harisah. Udah kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, paham ya? Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, terus ada bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu Sarang, mengaji saya di Sarang. Gus Bah itu Naruan, mang rumah saya Naruan. Saya repot tak meni Gus Bah itu dulurku. Lah iku perlu dicek ning kakak. Masalah itu. Itu perlu dicek tenan to ora. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu Kudus, Gus Bah itu Lasem, Gus Bah itu Naruan, Gus Bah itu Sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di Sarang, alamat di Naruan. Saya ya turunan Lasem, ya turunan Kudus. Nah, misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen temu di India. Nah kepen paling keren Gus Bah iku wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Iku lek manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka iki sing masalahke marani sapa? Jajal rono iku marani. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok ki mara neraka golek sapa? Alasanem kok. Jadi aku takok, alasanem mlebu neraka kok. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih, yang kita dikasih kunci surga, miftahul jannah. Wong ora ono kuncine rono iku golek sapa itu. Makanya Allah itu heran, ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang mlebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu benu. Mulane kan harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean iku swarga. Nabi Adam surga, orang swarga. Hawa di swarga, mungkin bayi sampean pertama di swarga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhirnya yo elek entuk ganteng entuk elek. Ya masyhur kan, jadi ganteng tuh elek. Akhirnya diprotes. Mulane pertama ono protes itu perkara wong wedok. Muga untuk bojo elek ku ya lara tenan. Mulane kan nek bojo elek protes itu berarti kelakuanem koyo mobil.
Qabil iku ganteng untuk labuda elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi kena protes untuk bojo rapati ayu kelakuanem koyo wis rasa terusno iku koyo ngono. Tapi iki cerita, dadi awal ana protes ya urusan wong itu. Terus mbok terusno kowe. Ya ora ono salah ya menjen yo. Ya ono turunane. Cuma aku ora roh KTP-mu tok Qabil apa tok Habil ora roh. Jadi kalau namun cerita. Nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini, kemungkinan Nabi Adam spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya nggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab seperti awwalu rasulin ba'atsahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru lah pokoknya. Itu ketok Rasul tenan. Ketika masukno banjir ya ono banjir tenan. Nabi Adam ning swarga misalnya masukno banjir, swarga ora iso kebanjiran, Mbah. Kan bingung kan. Ditumpes bumi ini swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, Pak. Terus ketika ning bumi sing jenenge nabi itu khasnya kan dakwah ning kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah ning sapa? Kan anak putune. Jadi pemenuhan definisi Rasul itu, tapi tetap Rasul ya. Saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna Nuhan. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya, langgih terus artinya. Ada ulama yang nulis awalul Rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalul Rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalul Rasulin da'a ila tauhid Ibrahim ya benar. Memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya, secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah, napa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame iku dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali ku Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarokondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Manane nggawa Islam sing dadi gedhe, tahmilane iku Wali Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak Wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ana wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang ya siapa? Wali Songo. Paham gitu dong gitu tuh. Awas nak dong. Sini wong. Kowe nak goblok ku sing isin ra kowe tok, gurune ya isin enak gitu. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Oh. Jadi Gus Bae kalau menjelaskan tuh enggak jelas sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi utekem goblok. Loh. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok lo wong kan. Ya wes akhirnya. Nah, mau kula nganggo ilmu Sayyidina Ali. Supaya tak nggo ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin, wongnya do koyok kue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang do alim? Karena muridnya kayak saya. Pas
pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles itu kayak politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan jadi politikus jadi nanti itu. Tapi buat tenang, kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah, itu wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal al-Islam. Ya tentu ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini gak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluknya sak kilo anget. Tapi nak wong tuku dikurangi. Lalu jenenge apa? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula, minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awalu suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita, orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan rawani, mergo wae istirahat. Karena saya membayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan gak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong saenake dhewe di jam istirahat, itu ndak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yuksirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita ndak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurangi. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa deh. Karena aku terkenal wong alim. Terkenal wong alim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong itu terus walasane opo? Nah walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk wae paling gajarane 5 lah. Mulang gajarane 100, cek surplus, cek badhe 95. Tapi nek aku mbok cucup tok aku ra mulang. Kowe de poin 5. Apa meneh wis ra mulang ngongkonan. Walah malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana kiai ra tau mulang ngongkonan. Wis malah hisabe bek. Ra tau mulang santri kon gawe boto dikongkon terus. Mboten iki mboten ngritik, ngandani nih betul. Ngritik koyo aktivis saya. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Kalau ambek anak kula nggih ngoten, anak kandung kula. Kula nu niru ilmune bapak nanti ke pondok bocah pas guyon niku balik. Kula riyen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Tadi enggak fair kan? Ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita ya staufun, tapi ketika dengan orang lain kita yuksir. Itu kata Habib Salim Asy-Syatiri, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju saya. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makinul adl. Tapi tidak yakhtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa enggak? Enggak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lah aku ora sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang ganggu. Gak ngarah salaman aku. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dekne liburan ning Jogja karena liburan terus mesra. Kowe roh cara aku haram.
Ganggu itu haram. Tidak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah, ya apa? Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan, wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa? Wahada mizanul adl. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mergo ngrasakno tengah waktu, bapak niku nak badan pondok di bali santri pas guyon ora diterusno. Saake cung. Santri ku wis ra duwe, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kada santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali itu. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang sugih. Wah, bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab itu, Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Itu santrine ku liwat kamjoin. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri itu. Lah Mbah santri lho, Kang jare join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki saleran gitu mboten. Dhisik ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah, ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nyileh korake Kang kayak bareng disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri dhisik repot. Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbah Mun. Mbah Zubair abai Mbah Mun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ono santri gede dirangkul. Kita tadi Kang. Repot. Kacau santri dhisik kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae lho. Alami. Saya kan pondok kakek nadi ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serepet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya karena langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ratrimu ikhtilat, kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah.
Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, coba bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya Kang. Pemenang sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lho ngenes ya Kang, kowe ning pondok mlete. Jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saiki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa. Setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah seneng karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas ya kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang muktamad tentu yang muktamad supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi apa guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtilatur rijal wan nisa. Ya jane anak nuruti haram ya karuan haram. Wong lanang wedoke ning padi-padi kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem mek celek. Nek sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misalnya kira ngomong, tapi aku ora ngomong, hatimu ngomong kok doae. Ayo do batin to ora kira-kira. Mun sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal iki. Kowe ngono ta ora kira-kira resepsi. Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa siapa tadi Muhammad bin Jaza tadi ngendikan, "Bu jangan begitu."
Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, anak bapak boso, nak ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jabir, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun, minta dipenuhin ke orang lain yuksirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl. Apa? Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa? Takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Bukan terus no. Yas awalu ma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Orang ngono le dul, ki gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi ini ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, dia atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syaratnya iku yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Lah anggota KPK misalnya non muslim, terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Mau nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang oh ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Wis ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya ono anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Tidak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi aja dadi ono jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede we. Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam.
Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi ono Sayyidina Ali ya terang-terangan dene nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dene. Dene ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak seksi ku dulur. Dene jalan ki santai. Iku nak mbok tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai wae. Dadi dene yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dene santai, melayune ora pati banget. Ngerti, kok nak cara takrib seksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret. Masyhur cerita itu. Nak kowe ra krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan ora krungu kebangetan. Surah. Qadi surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jenenge bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau, cara etika kacau. Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin, dekne qadhi ya sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam dhisik uncen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jare saya wong Yahudine tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dene nguasai hukum Islam. Semua ante dene. Mereka yakin menang. Terus jare Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jare surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurusi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sampeyan ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ra gelem, yakin ra gelem. Spesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sampeyan ning swarga sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi Surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nak cara kitab rak jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nara ono foksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqada surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk wis surat. Sodakta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukumku. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alime tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa? Misalnya Hamdani betul jam kulon ini terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al-qaulu qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini sidang bertenan. Sayyidina Ali santai asabta kamu benar sore. Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihadza taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi jek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi sita ora cukup. Nangis. Sayyidina Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam ya pedang iku seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu nggak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu qaulu sahibil ya. Nah pedang wis digawang Yahudi, dia ngerti. Iku nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dia semua nanti sidang wis santai, dia ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang barang.
Artinya gini ya, makanya melawan orang Yahudi kudu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka. Orang Yahudi orang pinter, sampai sudah pinter yang Yahudi. Ben sampean tertarik pinter, tapi aja niru Yahudi ini niru. Itu kalau ada sayembara, kon debat mbek Kanjeng Nabi, iku ngomong kafir mesti nyewa wong Yahudi. Mergo logika yang terbangun itu pancen luar biasa. Wis biasa debat. Jadi tahu iku lho tinggone ayat apa wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Antar mereka orang sesat itu saling memberi inspirasi, trik untuk melawan kebaikan. Itu Yahudi disewa. Sekali-kali Muhammad itu debat, sing kira-kira dekne klepek-klepek. Oh Yahudi oke, saya teko ning Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi itu kagungan sifat sing mboten mungkin cangkem elek. Cara kowe penak. Kowe kan gak perlu sopan wong ora nabi. Ya ora perlu bener wong ora maksum. Problemnya Nabi itu kan harus bener terus. Takoke lugung Nabi tiyang apian. Mat, aku pe takok. Nak wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus batang. Ya sing mateni Allah. Umpamanya nak batang mati kan sing mateni Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah orisinil haram, sing lewat tangan-tangan manusia malah halal. Ini lucu, Mat. Agamamu aneh. Piye gitu. Cara kue ngalami iku kan yo ono pangan dhewe nuntalen ngono. Tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Karena Nabi lam yakun fahishan wala mutafahisan. Nabi enggak mungkin kan ngendikan elek. Mana kita jadi sahabatnya kowe kudu sing makili mau, cangkem elek karena Nabi enggak mungkin. Makanya sahabat kalau ketemu gini, barno Nabi kalau bacoke perkarane Umar pirsa, Nabi ku enggak mungkin ngendikan elek. Jare Umar aku wae lah. Hah, baleni nah ngomong. Jadi lane kula bola-bali matur, nek aku bela Islam cangkem elek aku wae. Mergo Nabi gak mungkin ngendikan elek. Wis masyhur Nabi kalau dikecewakan orang ya mental karena Nabi harus maksum. Biasanya sing ngendikan kuasar ya Umar terus beberapa sahabat. Nah, saiki luwih gampang kok santriku ini kan juara lah ora usah diwarai wis. Lumpama kowe dadi kiai, ngalami seperti itu. Pak Yai, batang itu sing mateni Allah langsung. Kok haram? Sing disembelih manusa halal, padahal kelakuane penyembelihe kan ra karu. Cara kowe dadi kiai kan gampang. Ya wis kono pangan kowe. Lah ya nek batangku halal ya pangan entekno, tak pekno tapi. Tapi Nabi kan enggak mungkin ngendikan seperti itu, kasar seperti itu karena Nabi maksum. Beliau fi makarimil akhlak ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Baik fisiknya ya terbaik, akhlaknya terbaik. Itu Yahudi. Makanya disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi mulai riyen Islam ya dibuli lewat omongan-omongan seperti itu. Terus di Mekah juga pernah ngalami gitu. Juga didikan Yahudi, meskipun tidak Yahudi langsung tapi didikan Yahudi, jenis Ibnu Zabaro. Itu mereka belajar Islam detail. Yaitu Kanjeng Nabi keturunan wahyu. Masih 10 menit lagi. Jari mufti ini. Mufti nganggur. Ya mufti kon fatwa halal-halal rapati iso kon fatwa jamroh. Ibnu Zabaro niku Rasulullah angsal wahyu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Kamu dan yang kamu sembah itu semuanya masuk neraka. Jadi api neraka. Ibnu Zabaro ngerti. Itu disayembarakan. Siapa yang bisa bantah Muhammad dengan ayat ini? Jadi Ibnu Zabaro saya. La ufaddihannahu, Muhammad akan saya bikin malu. Karena Zabaro ngerti bahwa mimman yu'bad adalah Isa. Mimman yu'bad adalah Isa. Kalau kaidah itu berjalan berarti Isa finnar karena termasuk yu'bad. Isa kan termasuk orang yang disembah. Ya orang Nasrani kan Isa nasibnya kan termasuk orang yang di. Kalau semua yang menyembah dan yang disembah neraka berarti Isa termasuk yang di. Nah, Ibnu Zabaro ngerti mesti Muhammad keberatan nah Isa tak arani di neraka. Kalau Muhammad keberatan lalu ayat ini porsinya kayak apa? Terus parah nih Kanjeng Nabi. Ya Muhammad,
Kata ayat yang baru turun ke kamu lho, mulane kowe kudu isin. Wong Yahudi, wong ra Islam ae nek ana ayat turun Nabi dekne ngapal lho. Kok kowe sing Islam ra? Oleh muni yo fase, ya Muhammad nazala fika ayatu innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu fa kaifa bi Isa. Lalu Isa ini nasibnya gimana? Ini kan miman yu'bad. Piye gitu jare. Dadi yo apal ayate, apal maknane, cuma digo alat debat. Nah gue kadang ngaku Islam ya Islam tenan maksudnya. Ngapal ora gelem, memahami ora gelem. Bareng takok ayat takok kasihate napa niki, Mbah. Amit tenan. Quran di amit tenan. Ngaji ra tahu, apa-apa ra tahu. Takok pertama. Kasihan. Sampai roh kasihate surat Ra'd ben wong cepet mati. Tambah ngelama ya. Akhirnya nah padahal cara nabiku kok orang nabi, maksudnya cara nabiku kok aku tak sampean sing cangkem elek. Diape gampang, kowe iku iso bahasa Arab ta ora, ma li ghairil akil. Ma itu artinya ma itu barang tidak manu. Artinya dari awal Isa itu tidak pernah masuk. Allah ngeredaksikan pakai ma. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Artinya kan kamu dan barang yang tidak berakal yaitu batu. Paham ya? Karena itu jelas waquduhan nas wal hijarah. Nanti yang ngurup-ngurupin rokok itu batu yang disembah. Cara Nabi niku, tapi Nabi kan enggak mungkin seperti itu. Nyalano wong secara sadis itu kan enggak mungkin. Nabi dia mental mawon. Makanya kata mufassir wa hadza min jali ibni Zabaro. Ini gobloki Zabaro. Wong Allah ngendikan ma kok Isa digawa. Mestinya kan kalau diterjemah kamu dan barang yang kamu sembah, bukan dan manusia. Dan ma ini kan nggak mungkin, ma ini artinya manusia. Paham ya? Sebetulnya ayat itu tidak ada masalah sama sekali dan nggak bisa difahami sebagai Isa. Paham ya? Jelas ya? Tapi Nabi kan nggak mungkin ngendikan kasar seperti itu. Akhirnya Allah jawab innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Orang-orang yang baik tetap dijauhkan dari neraka. Maksudnya sinten? Nabi Isa. Tapi ini peringatan bagi kita semua betapa orang Yahudi, orang-orang mereka Yahudi dan kelompoknya itu belajar Islam. Makanya tadi dalam konflik Sayyidina Ali itu Yahudi ini pede nih Pak. Dia ngerti nak syahadatul ibni gak diterima. Dia ngerti syahadatul wahid la takfi. Dia nyolong mau konangan Sayyidina Ali. Wong iku critane ku Sayyidina Ali tindakan. Terus pedange ku ceblok. Pedange ceblok Sayyidina Ali pirsa cara Jawa ya nembe mlengak. Ngerti wis dicupuk. Wong Yahudi. Wong Yahudi ini santai, mergo ngerti. Santai. Syahadatul wahid la tuqbal. Kira-kira aku tahu pasanan ngerti maknane kira-kira. Artinya suwante wae. Nah, hebatnya Suret sebagai Suret itu sebagai pengadil qadhi padahal diangkat Sayyidina Ali. Beliau ya pakai standar fikih. Hebatnya Sayyidina Ali ketika diputuskan kalah itu ya tidak nyesal sama sekali karena sesuai aturan. Kayak apa insafnya orang-orang dulu, panutan-panutan kita kayak apa insafnya itu kesadaran terhadap kebenaran kayak apa. Saiki cara kula kesinggung Mbak Hamdani ngamuk tenan. Mulane kula tak latih ra ngamuk ben niru wali-wali ini. Kula sebagai kiai sering dimangkelno. Tapi yo latihan sabar ben cepet dadi wali tetep. Karena tadi gawe Sayyid Muhammad bin Jaza tadi banyak orang itu memenuhi standar sebagai orang bodoh mbek wong alim, ketemu ya nyucuk hormat noto sandale. Tapi kita sebagai orang alim tidak memenuhi standar sebagai wong ngalim, kadang malah tahkir menyepe. Itu kan ibarat koyo menen kok sering guyon, koyo kowe ketemu wong ayu, kiai ketemu ayu repot. Wong ayune delok wong alim ibadah. Kowe delok wong ayu tetep dosa. Mulane lara-larane wong dadi wong alim. Ning bab iki. Lah sing repot nak koyo aku ngaji mbek sampean. Sampeyan delok aku ibadah, aku delok sampean yo ora roh. Tapi niku pancen kula nate ketemu kiai wong alim seneng guyon. Nyoroh dadi kiai. Wong ayu delok wong alim hukume ibadah. Wong alim delok wong ayu. Semuni kowe lho aku. Jadi memang tantangan itu.
Kayak kalau pesen gitu, pokoknya nak ono ngaji, aku nganggo sanad nazil. Sanad nazil itu yang dekat ke kita. Karena yang dusuwana itu kita tidak pernah tahu mahmalnya apa, ya mahmalnya. Kayak tadi ini, kowe nak nuruti takrib, nuruti bajuri, itu yo tepak. Bahmun malah nanti ngendikan ngeten teng kula. Niki kisah nyata. Kowe ngepasno kitab nemen-nemen ya malah koyo ora NU jadi. Dulu saya itu iskal. Tapi ternyata betul. Fathul Mu'in itu ngeritik enggak sholat nisfu Sa'ban? Ngeritik. Iya enggak? Siapa yang setengah hafal Mu'in? Itu ngeritik sekali sama sholat nisfu. Tapi kita sebagai muridnya Mbah Mun, muridnya Mbah Turehan, muridnya guru-guru kita lah. Kita di Kudus muridnya Mbah Saroni, muridnya Mbah Arwani. Guru-guru kita punya tradisi sholat. Itu enggak apa-apa. Padahal yang dibaca Mu'in. Mu'in ngendikan wiridan ba'da sholat, Mu'in ngendikan sirron apa jahron? Sirron jelas. Tapi kita adatnya jarang. Jadi mulai dulu kita ini biasa kitab yang kita pegang ya tetap Mu'in. Tapi dalam banyak hal ya kita tidak ikut. Apa? Tidak ikut. Karena kita melihat ahwalul masyayikh. Apa melihat ahwalul masyayikh. Kayak sampean mbek misanan niku ajnabiyah ta ora? Ajnabiyah misanan oleh dirabi berarti tidak mahram. Berarti kena misanan tangannya wudu ta ora? Wudu. Tapi guru-guru kita biasa jagungan mbek misanan. Tapi tentu nak demek ya tetap wudu. Tapi artinya enggak se-ekstrim sama ajnabiyah yang lain. Ojo kok terus kowe pepe ketemu misanan ini ajnabiyah terus melayu diundang. Mas apa ning ndi? Ngumerem haram. Sakjane cara hukum iya, pemene nak misananmu ayu. Gak umumnya wong mbek misanan itu kan kayak dulur. Kita fair secara fikih ajnabiyah, kowe tak demek ya batal. Tapi guru-guru kita ya tentu ya nak demek batal tentu, tapi adatnya tetap tidak sepersis ajnabiyah. Karena ya mulai dulu IP ayo IPM itu mahram apa enggak? IP ya dulure bojo. Enggak kan? Ajnabiyah. Tapi secara adat wong BIP kan rodok biasa. Tapi aja terus sak kamar maksudnya ngono. Maksudnya rodok biasa iku cara kadang ya mapak, kadang ya mbok nak gonjano ora contone kok nganti gonjano pokoke. Mergo nak mobil kan iso ngarep ambek mburi iki contone sepeda motor wah parah iki. Nak pas bayune elek adik ayu. Apa ora kowe ndonga bayune mati. Enak wis sampean aja contone aja gonjak mobil ya. Oh enak. Karena ndak semua orang soleh kayak aku kayak Hamdani bahaya iki. Enak contohnya aja gonjakno mobil. Enak aja gonjakno bahaya. Kan akeh kan sing mbok rabi ku elek terus coba yo adike. Adike ayu kan yo ngenes apa? Mulane ana wong ngeduni ku muga-muga ya takdir tenan kok. Orang mergo donga ya Allah ini gimana ini. Nah, tapi Rasulullah niku kula cerita. Rasulullah itu kan garwane Sayyidah Aisyah. Itu sama Asma itu ya biasa. Maksudnya biasa itu tidak se-ekstrim dengan ajnabiyah yang lain. Karena Asma dulure Sayyidah Aisyah. Jadi kamane itu ya setahu saya Mbah Mun guru-guru kita nabi IP-ne ya ndak se-ekstrim, maksudnya ndak sejauh kalian ajnabiyah yang lain. Karena adat kita itu IP ya kaya dulu. Meskipun contohku mobil ya, contohnya aja sepeda motor. Karena tadi ya. Terus begitu juga nyon sewu anak konco kula nu gak ada santri kathah putri. Kadang anak konco kula tenan. Jadi kula delok yo piye anak konco akrab. Itu sama ketika Rasulullah mau hijrah. Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Sebelum jadi ipar itu kan putrinya Abu Bakar. Hanya dengan status putrinya konco. Asma itu kan punya dua status. Zaman hijrah statusnya kan hanya putrinya konco. Setelah Nabi menikah Aisyah baru statusnya IP. Ben alim nganti ngene ben tahqiq tak warai. Nah ketika Asma sebagai putrine konco, Asma itu ya melok ribet noto perbekalan apa? Hijrah. Tapi Nabi wah iki wong wedok kon mire. Mergo putrine konco dan ada Abu Bakar di situ. Artinya mulai dulu ya ada adat ya ono bedane lah mosok anak konco wedok sowan kowe terus ya mesti ono bedane daripada sama sekali tidak kenal. Jadi ndak niki kalau cerita. Jadi apa? Kowe coba terus mbok pukul rata sama-sama ajnabi ya gitu.
Nah, misalnya ada kiai ikhtiyat, itu nabi Gus, kita ada nabi rawan fitnah. Nggih monggo nak sama nabi ikhtiyat ngono manjen ke daftar wali. Cuma kula sebagai ahli fikih, sebagai menekuni fikih ya. Mbok dadi ahli mbok ora pokoke kula nekuni timbang sampean kan nekuni kula. Mbok nak keselip sampean ya ora roh. Paling ngenteni aku mati terus kowe suwi nau tenanan. Kowe kasil mbok ora ya ora roh. Ini intinya itu ya Rasulullah itu ya sebagai figur yang sesuai fitrah manusia. Mosok anake kanca ambek ora anake kanca padha. Kan wajar misalnya Asma sebagai putrine Abu Bakar, Rasulullah be hijrah, cara wong Jawa melok nata-nata. Kayak kula iki gadah putri. Kula nggih biasa misalnya bedhe hormat ambek kiai atau Gus, anak kula melok nata-nata kerdus apa untuk nggo hormat gawan-gawani atau ngaturi. Ya sama seperti Rasulullah ketika hijrah dengan siapa? Abu Bakar, Asma, derek-derek noto. Bahkan nyuwun sewu sampai sabuke itu dicoplok. Jadi ketika Rasulullah badhe nitih unta yang satu untuk Rasulullah, yang satu untuk perbekalan. Ternyata karena jenenge hijrah ora kesusu, napa? Kesusu. Dadi nggawa makanan, nggawa bekal tapi ora nggawa taline. Ya nggawa bekal tapi mboten napa? Tali yang jenenge kesusu. Akhirnya terus bingung kan. Wah iki piye ditaleni piye? Unta nak mobil kan gampang takok bagasi. Kowe ora tau mikir bocah diwarai. Mobil nang dudu calon-calone bagasi. Ini kan unta. Unta ibil ngono ngraro bahasa Arab unta. Bakor, kamel itu. Mbok camel ora ro. Macam apa? Camel apa kamel ora ro. Iku akhirnya Sayyidah Asma iku terus cara Jawane Abu Bakar JS iku nduk nganggo sabukmu. Karena perempuan Arab kan pakai jubah terus tentu apa? Pakai ikat pinggang. Akhirnya hati nitoko gitu terus nyon sewu Sayyidah Asma mengeluarkan apa? Sabuk. Sabuk itu yo dhisik ora kok kalep utawa apa sing larang yo. Ya ora mungkin ya kain yang tebel atau apa, pokoknya dipakai pengikat terus disuwek dadi loro. Suwek dadi loro iki yang satu tetap dipakai Asma, yang satu dipakai ngapa ngerangkai atau naleni bekali Nabi. Sehingga Asma gelar apa? Zatin nitokon. Paham ya tengene kitab-kitab Asma gelar apa? Zatin nitokon. Ana sing muni zatin nitok, orang yang sabuknya dibelah dua, yang satu untuk bekali Rasulullah SAW, yang satu dipakai lagi. Nah intinya itu betapa Rasulullah itu luar biasa. Jadi orang kok pepek kiai khusyuk terus wah iki anak suwan rene anak wedok jejak. Ya maksudnya ada se-ekstrim itu, maksudnya ya ada perlakuan beda. Meskipun kita niru Rasulullah seperti itu ya tidak mungkin kowe di nafsu Rasulullah ndak, ya tentu beda. Sekaruan beda. Kok ambek Nabi ki ambek aku beda kok geneman kok ngene. Bocah kok GR temen. Menawa ambek Nabi kowe ambek aku beda. Beda banget. Maksudnya iso wae beda iku khusuk kowe timbang aku iso wae ora usah terus berarti Gus Bakso ora beda ora kudu menang aku. Menang kowe oleh urusan ngono wae. Oh terus awakane ora trimo. Biasa wae. Kowe aku beda iso wae khusuk kowe. Aja takono alim ya Gus, wah ora usah ditakono. Aneh-aneh. Ya jadi kula suwun wae ngaji. Terus awalu manazala fil atimah bi Makkah kulla ajidu fima ukhiya ilayya muharraman ala taimi yatamuhu illa yakuna napa maitatan saterusé. Jadi artinya gini, Islam itu tidak hanya mengajarkan tauhid tapi juga sesuatu yang dimakan. Betapa bangganya kita dengan Islam karena mengharamkan batang. Maitah itu napa? Artinya Islam ini sesuai fitrah manusia. Manusia tentu hidup itu ingin sehat, ingin afiah, ingin normal. Andai kan Islam menghalalkan batang, betapa malunya kita dan betapa bahayanya secara medis. Jadi makanya kalau suwun minta-mintanya saya, kowe iku bangga dadi aturan Islam. Justru maitah diharamkan itu satu kebanggaan terhadap Islam karena normalnya memang haram karena secara kesehatan buruk. Itu juga dibicarakan Islam, yaitu di ayat apa? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala taimi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzir. Jadi supaya kamu bangga lagi dengan apa? Islam. Jadi Islam itu yang mengatur makanan, termasuk mengharamkan apa? Maitah. Ojo koyo wong Yahudi mau. Mat, batang sing mateni sapa, Mat? Allah. Ini kan orisinil, Mat.
Orisinil kudune halal karena langsung dibunuh Allah. Nabi ku problemnya kan gak iso fahisan mutafahisan. Nabi ra iso ngendikan elek. Dilatih ya ora iso, pancen didesain ahsanan nasi khalqa wa khuluqa. Cara kowe kan gampang jawabe. Piye jare kowe halal, ngono tak pekno pangan. Nabi kan gak iso ngono. Mulane nek dadi kiai perkarane cangkem elek sithik-sithik ya pantes ae. Pemene kok kiai kowe kan gak kiai induk. Gak pati disorot publik. Mungkin debutan wae, kadang nasib apik, kadang turun itu kan gak masalah. Misal sidik-sidik, wong sing dipisoi ya perlu dipisoi lah. Itu nyoal hukumnya pangeran deh. Tapi Nabi kan gak boleh seperti itu. Tapi setelah kita mengkaji ternyata luar biasa Islam itu mengharamkan maita. Itu jadi Islam tidak hanya membawa tauhid tapi membawa apa aturan-aturan apa makanan. Terus wabil Madinah itu ketika di Mekah ayatnya kulla ajidu, ketika di Madinah innama harrama alaikumul maitata, terus wadama walahmal khinziri, terus wama uhilla li ghairillahi bi. Kemudian Islam itu memaklumi kondisi emergensi. Makanya ada ayat famanit turroh. Karena kalau sesuatu itu haram permanen itu bahayanya ada kondisi darurat. Misalnya kamu jadi TNI hidup di tengah hutan. Kalau nggak makan sesuatu yang haram kamu mati. Maka Islam juga membicarakan kondisi emergensi famanit. Jadi ini enaknya Islam. Jadi ada kondisi normal, ada kondisi. Terus Quran bikin aturan ghairu baghi wala adin. Darurat yang dibolehkan itu yang kamu tidak ngelewati apa batas. Misalnya kamu di hutan nggak ada makanan lain kecuali barang haram. Yo aja tanduk. Wah, mumpung halal ya. Ya tidak bisa, harus ghairu baghi wala adin. Kalau di fikih itu biqadri sadirumki, sekiranya kamu hidup dengan makanan itu cukup mumpung halal terus dintakno. Wah, mumpung halal ini tidak bisa, harus ada aturannya. Ghairu baghi wala adin. Al-Fatihah.